Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan Bovendigul memberikan bantuan 1 unit mesin giling padi kepada kelompok tani distrik Minati. Momentum HUT ke-100 tahun WKRI, wanita Katolik diajak bergandengan tangan dan mendukung pembangunan khususnya bagi Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah 2 topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 29 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan Bovendigul memberikan bantuan 1 unit mesin giling padi kepada kelompok tani distrik Minati. Bantuan ini akan sangat membantu kelompok tani dalam memproduksi hasil panen mereka. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan Bovendigul melalui pemerintah distrik menyerahkan bantuan 1 unit mesin giling padi kepada kelompok tani distrik Minati. Bantuan ini merupakan yang kedua kalinya diberikan pemerintah, menyusul mesin giling padi untuk kelompok tani Minati mengalami kerusakan. Ketua kelompok tani distrik Minati, Celestina Konkat, mengatakan, distrik Minati memiliki 3 kelompok tani yang rutin mengembangkan usaha padi ladang. Namun diakui, hasil panen mereka selama ini tidak dapat diproduksi karena rusaknya mesin. Untuk itu, dengan adanya bantuan mesin giling padi dari pemerintah ini, pihaknya sangat bersyukur. Nantinya mesin ini akan dipergunakan menggiling padi mereka secara bersama-sama dengan kelompok tani lainnya. Saya usul di tim ada datang dari kampung Minati, distrik Minati, kelompok ini ada 3 kelompok, tapi satu kelompok 2. Kelompok yang pertama, kelompok kedua tuh saya nama ketua kelompok, nama Celestina Konkat, saya ketua. Saya ini sudah lama kerja, tetapi sudah dari tahun lalu sana. Tiap tahun saya kerja makan. Ini saya sudah dapat mesin lagi. Ucapan terima kasih juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Distrik Minati, Yohana Kuan, kepada Dinas TPHPP Bovendigul yang telah memberikan bantuan 1 unit mesin giling padi untuk masyarakatnya. Dijelaskan selain Minati, Kampung Yetetkun juga mendapatkan bantuan mesin serupa dengan 50 kg bibit padi. Diakui Yohana, selama ini kegiatan kelompok tani berjalan baik, namun mereka terkendala saat proses produksi karena kerusakan mesin. Melihat permasalahan ini, pihaknya berupaya membuat permohonan ke dinas terkait dan dijawab pada tahun ini melalui program Otsus. Harapannya ke depan, Dinas TPHPP menempatkan petugas penyuluh di distrik Minati untuk senantiasa memberikan pelatihan maupun pendampingan kelompok tani dalam mengembangkan budidaya padi dan berbagai budidaya pangan lainnya. Atas kesempatan saya atas nama Kepala Distrik Minati ingin saya mau sampaikan terkait hari ini kami distrik Minati, khusus Kampung Minati mendapat bantuan. Ada salah satu kelompok tani padi mendapat buat permohonan, kemudian kami dapat mesin penggiling padi. Tahun lalu sudah dari Kampung Yetetkun dapat juga mesin penggiling padi yang sama. Puji Tuhan di tahun kemarin dikasih bibit. Masing-masing kampung itu 50 kilo bibit. Cuma masih ada permasalahan. Terima kasih untuk Dinas TPHPP sudah membantu bibit, kemudian tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang kami butuhkan. Yang pertama yaitu jadi penyuluh. Masyarakat mau tanam, punya keinginan, punya kemauan, lahan ada, tetapi masih banyak kekurangan. Untuk itu pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa masih ada kekurangan, yaitu kami butuh penyuluh. Penyuluh 1 orang atau 2 orang itu cukup. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul melakukan kegiatan pembersihan halaman kantor berdasarkan edaran pimpinan daerah tentang kebersihan lingkungan di setiap OPD. Kegiatan ini juga sebagai persiapan menyongsong HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul melakukan kegiatan bersih-bersih halaman kantor yang melibatkan seluruh stafnya.
Pembersihan halaman kantor ini dilakukan berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah tentang kebersihan lingkungan setiap organisasi perangkat daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payung Langi mengatakan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan edaran pimpinan, di mana setiap hari Jumat semua perangkat daerah wajib melakukan kegiatan pembersihan halaman kantor masing-masing. Berdasarkan instruksi inilah Diskominfo telah melakukan kegiatan pembersihan sekaligus senam sehat di halaman kantor yang melibatkan seluruh stafnya. Yang sudah diturunkan itu hari Jumat ini atau tepatnya untuk kebersihan. Saya juga berpikir bahwa hari ini juga kami laksanakan kenapa bahwa dalam rangka memeriahkan 17 Agustus mulai mungkin dengan kebersihan kantor dulu. Setelah itu baru nanti kami mulai lihat mana-mana yang harus diperbaiki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maria lanjut menjelaskan, kegiatan pembersihan halaman kantor yang dilakukan Dinas Kominfo tidak hanya berpatokan pada edaran Sekda, melainkan sebagai persiapan menyongsong HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Diawali dengan pembersihan dan akan melengkapi berbagai persiapan lainnya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan yang tinggal hitungan hari. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari Jumat bersih, ada edaran dari Sekda, berarti bahwa jadwal yang sudah diturunkan dari Sekretariat Daerah untuk bukan setiap, tapi ada jadwal-jadwal tertentu di mana bahwa hari Jumat itu adalah jadwal kebersihan. Ada juga senam. Maka tepatnya pada hari ini yaitu dihimbau untuk setiap PD untuk melaksanakan kebersihan di setiap kantor atau PD-nya masing-masing, sehingga kami dari Dinas Kominfo sendiri pada hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman di kantor ini melaksanakan kebersihan, di mana bahwa dengan kebersihan ini juga kita menjaga bagaimana lingkungan kita yang bersih dan aman. Kita kan tidak tahu dengan kondisi-kondisi yang tiba-tiba terjadi seperti itu. Dan di mana juga saya berharap bahwa teman-teman di dalam Dinas Kominfo ini mungkin melalui dengan kebersihan ini kita saling menjaga untuk supaya jangan sampai lingkungan kita ini kotor ya. Karena kita ini pelayanan publik di mana bos orang akan masuk keluar di kantor ini. Dengan melihat kondisi kita yang bersih, maka mereka yang datang untuk bertamu atau bersilaturahmi atau pelayanan publik di kantor ini juga merasa nyaman seperti itu. Kegiatan bersih-bersih merupakan hal yang sangat penting, apalagi sebagai kantor pelayanan publik, agar halaman terlihat bersih dan rapi. Selain itu, sebagai upaya menjaga kesehatan dari sampah-sampah yang merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk dan bakteri lainnya. PLT Diskominfo mengajak seluruh stafnya untuk ke depan senantiasa menjaga kebersihan dengan tidak buang sampah sembarangan. Dinas Kominfo merupakan kantor pelayanan publik sehingga harus menonjolkan kebersihan lingkungan agar tamu yang berkunjung atau bersilaturahmi di kantor ini merasa nyaman. Tim Liputan Dikut TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum HUT ke-100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, Ketua DPC Paroki Hati Kudus Tanah Merah mengajak seluruh wanita Katolik bergandengan tangan dalam mendukung pembangunan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Bertepatan dengan HUT Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-100 tahun, yang mengusung tema Geraknya Budi Membangun Pribadi Mewujudkan Kasih, WKRI Cabang Hati Kudus Tanah Merah merayakannya dengan kegiatan rekoleksi dan juga misa syukur bersama anggota yang dipusatkan di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Perayaan tersebut berjalan dengan hikmat dan rasa syukur karena WKRI juga merupakan salah satu organisasi wanita yang tertua di Indonesia yang mana telah mencapai umur 1 abad. Kesempatan itu, Ketua WKRI Cabang Hati Kudus Tanah Merah, Anneke Fabiana Wangbon Kayun mengatakan, wanita Katolik bukan hanya berperan di gereja dan di rumah, melainkan mempunyai peran penting dalam membangun negara. Untuk itu, dirinya mengajak para wanita Katolik, khususnya yang ada di Kabupaten Bovendigul, mengambil peran dalam pembangunan negara maupun daerah. Pada hari ini, dengan rasa sukacita yang sangat besar, saya ingin menyampaikan rasa bahagia, rasa bersyukur, dan satu rasa yang tidak pernah saya bisa menggambarkan, yaitu kebanggaan tersendiri menjadi perempuan Katolik. Apalagi ada di dalam organisasi yang luar biasa ini, di mana kita tahu bahwa WKRI tidak hanya berperan di lingkungan gereja saja, di rumah, tetapi kita juga punya peran penting dalam pembangunan negara ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian, ibu-ibu perempuan-perempuan Katolik, mari kita bergandeng tangan, mari kita membuat satu kekuatan untuk terus berjuang, dimulai dari diri kita, keluarga, lingkungan, gereja, dan di masyarakat, serta mari kita bersatu untuk mengambil bagian peran penting daripada pembangunan di negara ini, terutama di Kabupaten Bovendigul ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang berperan penting dalam membantu, mendukung, dan menguatkan wanita-wanita Katolik di lingkungan gereja. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus Dewan Paroki, para suster dan ketua Dewan Gereja, serta wanita-wanita Katolik lainnya yang sudah ambil bagian baik di gereja maupun di lingkungan masyarakat. Tim Liputan Bidu TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, pemerintah daerah melalui asisten bidang administrasi umum tegaskan pentingnya peran PWKRI sebagai wadah penggerak peningkatan sumber daya manusia perempuan di daerah ini. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengungkapkan, PWKRI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan melalui program yang telah dilakukan. Peringatan HUT pertama DPC PWKRI Kabupaten Bovendigul ini adalah momen yang sangat penting
untuk menguatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Wiwaron, momentum HUT PWKRI Bovendigul ini bisa memacu, mengamalkan, membina, dan meningkatkan sumber daya wanita di Bovendigul, sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan, serta dapat meningkatkan iman di seluruh sektor yang ada di Bovendigul, terutama membina rumah tangga dengan baik. Saya sebagai pemerintah daerah berharap dengan adanya HUT pertama PWKRI ini dapat memacu, mengembangkan, membina, dan meningkatkan sumber daya wanita di Bovendigul sehingga dapat lebih memupuk persatuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan keberuntungan di semua sektor di Bovendigul, terutama bagaimana membina kehidupan berumah tangga dengan baik. Dominikus juga menyoroti pentingnya peran semua organisasi perempuan di Bovendigul dalam berbagai program kerja yang bertujuan membangun komunitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PWKRI dengan pendekatan inklusif dan kerjasama antar organisasi menjadi teladan dalam upaya pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Diharapkan hadirnya PWKRI ini dapat mensupport seluruh wanita, bukan hanya lingkup agama tetapi semua sektor, seperti halnya program kerja yang telah dilaksanakan. Para anggota dan pengurus PWKRI Bovendigul diharapkan terus berkomitmen untuk aktif dan menggerakkan inisiatif-inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk turut serta dalam pembangunan komunitas dan pengembangan sumber daya manusia. Tim Liputan, Digu TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Membangun komunitas yang inklusif dan berdaya, PWKRI Bovendigul di bawah kepemimpinan Pendeta VB Kumaling berkomitmen merangkul semua perempuan di daerah ini tanpa memandang perbedaan. Potongan tumpuan
Persatuan Wanita Kristen Republik Indonesia Cabang Bovendigul telah membuktikan eksistensinya selama beberapa tahun terakhir dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat. Salah satu inisiatif utama mereka adalah program bakti sosial yang rutin dilaksanakan, seperti penyediaan bantuan pangan untuk warga kurang mampu, serta kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, PWKRI Bovendigul juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah rutin, pengajian, dan pelatihan rohani yang bertujuan untuk memperdalam iman dan memperkuat nilai kehidupan beragama di tengah masyarakat. Pada kesempatan perayaan HUT pertama, Ketua PWKRI Bovendigul, Pendeta VIB Komaling menyatakan niatnya untuk merangkul semua kaum perempuan agar merasa diterima dalam wadah PWKRI Bovendigul. Meski mayoritas anggota adalah perempuan Kristen, jajaran PWKRI mengundang semua perempuan untuk bergabung tanpa memandang perbedaan. Pasalnya, tujuan kehadiran organisasi ini untuk memberikan manfaat yang konkret terutama bagi perempuan. Organisasi ini berkomitmen menjadi wadah yang inklusif bagi perempuan dari berbagai latar belakang, mempromosikan persatuan dan dukungan saling membangun di komunitas ini. Yang menjadi moto PWKI seperti subtema tadi itu, bahwa bekerja dengan segenap hati, dan tujuan kami PWKI untuk senantiasa merangkul siapapun wanita yang ada di Bovendigul, tidak memandang ras. Intinya kami PWKI mau merangkul mereka sehingga mereka juga dapat bersama-sama dengan PWKI, mengenal PWKI yang sebenarnya PWKI hadir di Indonesia ini tahun 1946, tetapi hadir di Bovendigul tahun 2023. Pendeta VIB Komaling juga menyebutkan tujuan utama dari semua kegiatan yang telah dilakukan PWKRI Bovendigul adalah untuk mendukung masyarakat secara holistik, baik dari segi fisik maupun spiritual. PWKRI Bovendigul tidak hanya ingin menjadi organisasi yang aktif dalam memberikan bantuan sosial, tetapi juga sebagai wadah bagi perempuan untuk berkembang secara penuh dalam iman dan pengabdian kepada masyarakat. Di tengah dinamika masyarakat yang beragam, PWKRI Bovendigul terus memperluas jangkauannya untuk mencakup semua lapisan masyarakat dengan mempromosikan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara aktif. Diharapkan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, visi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya tercapai dengan lebih baik. Dengan semangat ini, PWKRI Bovendigul tetap komit untuk menjadi agen perubahan positif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan spiritual di Bovendigul. Nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan yang ditanamkan akan terus menginspirasikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Persatuan Wanita Kristen Republik Indonesia Cabang Bovendigul tidak hanya fokus pada pelayanan keagamaan, tetapi juga aktif mendorong peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk memupuk rasa kasih terhadap sesama dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bovendigul. Sekretaris Panitia Perayaan HUT PWKRI Bovendigul Ati Lamban mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari kegiatan keagamaan dan pelayanan sosial yang merupakan wujud nyata kasih terhadap sesama yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut. Salah satu program unggulan yang dilakukan adalah penyediaan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu dan lansia di sekitar wilayah Bovendigul. Selain itu, PWKRI juga aktif dalam memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak dan orang dewasa yang membutuhkan. Ati Lamban menyebutkan, pihaknya masih banyak bagian masyarakat yang mengalami kekurangan. Jadi kami berharap bahwa keinginan kami jangan sampai ada orang yang lapar, karena kita melihat bahwa banyak sekali di Bovendigul ini orang yang kelaparan, kasihan. Mungkin hari itu mereka satu hari mereka tidak bisa makan nasi. Ya, jadi harapan kami ke depan itu tujuan kami bahwa kalau bisa semua orang bisa makan dan bisa dilayani dengan baik. Ati Lamban menambahkan, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini sangat membanggakan, apalagi dengan dukungan dari para anggota dan sukarelawan akan lebih mudah mencapai tujuan untuk menyebarkan kasih dan kebaikan kepada semua lapisan masyarakat. Diharapkan upaya ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan, tetapi juga menginspirasikan masyarakat untuk saling peduli dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. PWKRI Bovendigul berkomitmen untuk terus mengembangkan inisiatif ini guna menciptakan dampak positif yang lebih besar di komunitas mereka.
Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.